Pernah merasa sudah banting tulang siang malam, tapi rezeki tetap seret seolah ada yang menahan. Banyak orang mengira itu nasib, padahal menurut Primbon Jawa bisa jadi ada energi hidupmu yang belum selaras dengan alam, terutama bagi kamu yang lahir di weton Wage. Konon ada rahasia kuno yang hampir tak pernah dibahas. Rahasia tentang 13 tanaman tertentu yang dipercaya mampu membuka jalur rezeki, memperkuat aura keberuntungan, bahkan memperpanjang umur. Dan mengejutkannya, 95% pemilik weton Wage sama sekali tidak menyadarinya. Konon menurut kepercayaan leluhur, setiap weton memiliki kunci selaras dengan alam yang berbeda. Weton Wage dipercaya memiliki jalur energi yang unik, bisa sangat kuat menarik keberuntungan, tapi juga mudah tertutup tanpa sebab jelas. Anehnya lagi, sebagian orang yang menanamnya mengaku hidupnya berubah perlahan. Pertanyaannya, kebetulan, sugesti, atau memang ada rahasia yang belum banyak diketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menonton tayangan ini selalu dilimpahi kesehatan, ketenangan hati, kelapangan rezeki, serta umur panjang penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga setiap langkah kita dijauhkan dari kesialan, dibukakan pintu keberuntungan, dan didekatkan dengan hal-hal baik yang tak disangka-sangka. Pada kesempatan ini, mari kita bersama membuka tabir pengetahuan leluhur tentang rahasia weton Wage yang konon tersimpan dalam harmoni antara manusia, alam, dan energi kehidupan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton bukan sekedar penanda hari lahir, melainkan peta energi kehidupan yang dipercaya mempengaruhi watak, jalan rezeki, hingga arah nasib seseorang. Weton Wage dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki karakter unik dan sering disalahpahami. Banyak orang mengira pemilik weton ini memiliki hidup yang berat karena sering mengalami pasang surut keberuntungan. Padahal, menurut kepercayaan leluhur, bukan nasibnya yang sulit, melainkan energinya yang kuat namun sensitif. Orang yang lahir di weton Wage diyakini memiliki batin yang dalam, intuisi tajam, dan daya tahan mental yang luar biasa. Mereka sering terlihat tenang di luar, tetapi di dalam pikirannya selalu bekerja, menganalisis, dan merasakan hal-hal yang bahkan tidak disadari orang lain. Inilah sebabnya mereka sering disebut sebagai penyimpan kekuatan sunyi. Namun kekuatan ini memiliki sisi lain. Ketika energi di sekelilingnya tidak selaras, pemilik weton Wage bisa merasa lelah tanpa sebab, kehilangan semangat, atau merasa jalannya selalu terhambat. Menurut petuah Jawa kuno, kondisi itu bukan kutukan, melainkan tanda bahwa energi alam di sekitar belum berpihak. Leluhur percaya bahwa setiap manusia lahir membawa getaran yang harus dipadukan dengan unsur alam tertentu agar hidupnya mengalir selaras. Jika selaras, hidup terasa ringan, peluang datang tanpa dipaksa, dan rezeki seolah menemukan jalannya sendiri. Tapi jika tidak selaras, usaha terasa berat walau sudah maksimal. Karena itulah, orang tua zaman dulu tidak sembarangan menata rumah, menanam tumbuhan, atau memilih lingkungan tempat tinggal, terutama bagi anak yang lahir di weton Wage. Mereka percaya bahwa keseimbangan antara manusia dan alam adalah kunci membuka pintu keberuntungan. Dan disinilah rahasia itu mulai terungkap. Ada unsur alam tertentu yang dipercaya mampu menenangkan energi Wage, menguatkan auranya, sekaligus menarik kelancaran rezeki secara perlahan namun pasti. Pertanyaannya sekarang, unsur alam apakah itu? Dan mengapa hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui rahasia ini sejak dulu? Sejak zaman dahulu, leluhur Jawa memandang alam bukan sekedar tempat hidup, melainkan sumber kekuatan yang menyatu dengan jiwa manusia. Mereka percaya bahwa setiap hembusan angin, setiap tetes air, hingga setiap daun yang tumbuh memiliki getaran energi yang tak kasat mata.
Energi inilah yang diyakini bisa mempengaruhi perasaan, pikiran, bahkan jalan hidup seseorang. Bagi mereka, hidup bukan hanya soal bekerja dan berusaha, tetapi juga soal menyelaraskan diri dengan irama alam semesta. Dalam ajaran kuno itu, manusia dianggap seperti alat musik. Jika nadanya selaras dengan alam, maka hidupnya akan menghasilkan harmoni. Namun jika nadanya sumbang, maka yang terdengar hanyalah kekacauan. Weton dipercaya sebagai nada dasar seseorang sejak lahir. Ia menentukan frekuensi batin, kecenderungan nasib, dan jenis energi yang paling cocok mendampingi hidupnya. Karena itulah, tidak semua orang cocok dengan lingkungan yang sama, tanaman yang sama, atau bahkan suasana rumah yang sama. Khusus untuk pemilik weton wagi, leluhur menyebut mereka sebagai pribadi dengan getaran batin yang halus namun kuat. Mereka mudah menyerap energi di sekitarnya, baik energi baik maupun buruk. Itulah sebabnya mereka bisa tiba-tiba merasa bersemangat tanpa alasan jelas, lalu di waktu lain merasa berat hati tanpa tahu penyebabnya. Menurut kepercayaan lama, kondisi ini bukan sekedar perasaan biasa, melainkan tanda bahwa energi di sekelilingnya sedang tidak seimbang. Disinilah peran alam dipercaya menjadi penyeimbang. Leluhur meyakini bahwa tanaman tertentu memiliki frekuensi yang mampu menstabilkan energi batin seseorang. Bukan sekedar hiasan, tanaman dianggap sebagai penjaga getaran hidup. Mereka dipercaya bisa menyerap aura negatif, memancarkan ketenangan, bahkan membuka jalur keberuntungan bagi orang yang selaras dengannya. Karena itu, memilih tanaman tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan watak weton pemiliknya. Konon, orang tua zaman dulu bisa mengetahui perubahan nasib seseorang hanya dengan melihat tanaman di pekarangannya. Jika tanamannya subur dan segar, itu tanda energi hidupnya mengalir lancar. Tapi jika tanaman mudah layu tanpa sebab jelas, mereka percaya ada ketidakseimbangan yang sedang terjadi. Dan bagi weton wagi, ada jenis tanaman tertentu yang disebut-sebut sebagai penjaga tak terlihat yang dipercaya mampu mengunci energi baik agar tidak mudah hilang. Tanaman-tanaman inilah yang konon menjadi rahasia yang jarang diketahui orang sekarang. Rahasia yang mulai kita buka satu persatu. Di antara sekian banyak tanaman yang dipercaya memiliki getaran energi kuat, bambu rejeki menempati posisi yang sangat istimewa dalam kepercayaan tradisi Timur, termasuk dalam tafsir primbon yang berkembang di masyarakat Jawa. Tanaman ini bukan sekedar hiasan hijau yang indah dipandang, tetapi dianggap sebagai simbol aliran kehidupan yang tidak pernah terputus. Bentuk batangnya yang lurus menjulang melambangkan jalan hidup yang jelas, sementara ruas-ruasnya dipercaya sebagai lambang tahapan rezeki yang datang satu demi satu. Leluhur dahulu memperhatikan bahwa bambu adalah tanaman yang luar biasa tangguh. Ia bisa tumbuh di tanah keras, tetap berdiri saat diterpa angin kencang, bahkan mampu bertahan dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Filosofi inilah yang kemudian dikaitkan dengan watak orang weton wage. Orang wage dikenal memiliki daya tahan batin yang kuat, tetapi sering menghadapi ujian hidup yang datang bertubi-tubi. Dalam pandangan spiritual Jawa, bambu dipercaya mampu menyamakan frekuensi dengan karakter ini, sehingga energi ketahanan itu berubah menjadi kekuatan penarik keberuntungan. Ada pula kepercayaan lama yang mengatakan bahwa bambu rejeki berfungsi seperti penyalur aliran energi. Ia diyakini membantu memperlancar jalur rejeki yang sebelumnya terasa tersumbat. Bukan berarti ia mendatangkan uang secara ajaib, melainkan dipercaya membuka peluang, mempertemukan dengan orang yang tepat, dan menuntun pada kesempatan yang sebelumnya tak terlihat. Karena itulah, banyak orang tua zaman dulu menanam bambu di dekat rumah sebagai simbol doa agar penghuni rumah selalu mendapat kelancaran hidup. Menariknya, bambu juga dikenal sebagai tanaman yang lentur. Ia tidak melawan angin, melainkan mengikuti arah hembusannya. Filosofi ini sering dijadikan nasihat untuk pemilik weton wage
bahwa terkadang keberuntungan datang bukan dari melawan keadaan, tetapi dari kemampuan beradaptasi. Bambu seakan menjadi pengingat hidup bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal kerasnya usaha, melainkan juga keluasan hati. Konon dalam cerita turun-temurun, ada orang yang hidupnya terasa seret selama bertahun-tahun. Usaha selalu gagal, peluang selalu lepas, hingga suatu hari ia menanam bambu di halaman rumah atas saran seorang sesepuh. Bukan seketika kaya, tetapi perlahan hidupnya berubah. Ia mulai bertemu orang-orang baik, mendapatkan kesempatan baru, dan rezekinya mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Bagi sebagian orang, itu mungkin kebetulan. Namun bagi yang percaya, itu adalah tanda bahwa alam akhirnya selaras dengan dirinya. Dan dari sinilah banyak orang mulai bertanya-tanya, jika satu tanaman saja dipercaya bisa membawa perubahan, bagaimana dengan tanaman-tanaman lain yang konon menyimpan energi lebih besar lagi? Di balik bentuknya yang tegas dan menjulang seperti pedang, tanaman lidah mertua telah lama dipercaya menyimpan makna simbolis yang dalam. Dalam kepercayaan tradisi lama, tanaman ini bukan sekedar penghias sudut rumah, melainkan penjaga tak terlihat yang diyakini mampu melindungi energi penghuni dari pengaruh buruk di sekitarnya. Daunnya yang runcing dianggap sebagai lambang penolak gangguan, seolah menjadi perisai alami yang siaga sepanjang waktu. Leluhur Jawa percaya bahwa lingkungan tidak hanya dipenuhi benda fisik, tetapi juga gelombang energi yang terus bergerak. Ada energi baik yang menenangkan, namun ada pula energi berat yang tanpa disadari dapat mempengaruhi suasana hati, pikiran, bahkan keberuntungan seseorang. Bagi pemilik weton wage yang dikenal memiliki kepekaan batin tinggi, kondisi ini dipercaya lebih terasa dibanding orang lain. Mereka bisa tiba-tiba merasa gelisah di tempat tertentu atau mendadak kehilangan semangat tanpa sebab jelas. Dalam pandangan tradisional, itu bukan sekedar perasaan, melainkan tanda bahwa aura di sekitarnya sedang tidak bersahabat. Disinilah lidah mertua dipercaya memainkan perannya. Tanaman ini disebut sebagai penyaring halus yang konon mampu menyerap getaran negatif dan menetralkannya. Orang tua zaman dulu sering menempatkannya di pintu masuk rumah, di sudut ruangan, atau dekat jendela sebagai simbol penjagaan. Mereka meyakini bahwa seperti halnya tubuh membutuhkan benteng pertahanan, jiwa pun membutuhkan pelindung agar tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Selain makna spiritualnya, filosofi bentuk lidah mertua juga mengandung pesan mendalam. Daunnya tumbuh tegak lurus ke atas, seolah mengajarkan keteguhan prinsip. Bagi orang wage, ini dipercaya sebagai pengingat agar tetap berdiri kuat meski menghadapi tekanan hidup. Sebab menurut petuah lama, keberuntungan lebih mudah datang pada mereka yang hatinya teguh dan pikirannya jernih. Ada kisah lama yang sering diceritakan secara turun-temurun. Seorang pedagang yang usahanya selalu sepi meski lokasinya strategis. Ia mencoba berbagai cara, tapi hasilnya tetap sama. Hingga suatu hari ia menaruh beberapa pot lidah mertua di sekitar tokonya atas saran orang tua. Tak lama setelah itu, suasana tokonya terasa berbeda. Pembeli mulai berdatangan, rizkinya perlahan membaik, dan yang paling ia rasakan, hatinya menjadi lebih tenang. Entah sugesti atau keyakinan, tapi ia percaya ada perubahan energi yang tak terlihat. Cerita seperti itu membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah benar tanaman bisa mempengaruhi nasib seseorang? Atau sebenarnya tanaman hanya perantara yang mengingatkan manusia untuk menata energi dalam dirinya sendiri? Yang jelas, bagi mereka yang percaya pada keseimbangan alam, lidah mertua bukan sekedar tanaman, melainkan penjaga sunyi yang setia berdiri tanpa suara. Di antara tanaman yang sering disebut dalam tradisi kuno Nusantara, sirih menempati posisi yang sangat sakral. Bukan hanya dikenal sebagai tanaman obat atau pelengkap adat, daun sirih sejak lama dipercaya memiliki kekuatan simbolis sebagai pembuka jalan kehidupan. Dalam berbagai ritual tradisional Jawa, sirih hampir selalu hadir, bukan tanpa alasan.
Leluhur meyakini bahwa tanaman ini menyimpan getaran energi yang mampu menyingkirkan hambatan tak terlihat yang menghalangi rejeki dan kelancaran hidup. Bagi pemilik weton wage, keberadaan sirih dipercaya memiliki makna yang lebih dalam. Orang wage dikenal memiliki perjalanan hidup yang unik. Terkadang peluang sudah di depan mata, namun entah bagaimana terasa sulit diraih. Dalam tafsir lama, kondisi ini disebut sebagai jalan tertutup kabut, yaitu keadaan ketika kesempatan ada, tetapi energi batin belum cukup selaras untuk menjangkaunya. Sirih dipercaya menjadi salah satu tanaman yang mampu menipiskan kabut itu, bukan dengan sihir, melainkan dengan simbol keseimbangan yang ia bawa. Bentuk daun sirih yang menyerupai hati sering diartikan sebagai lambang niat dan ketulusan. Leluhur percaya bahwa rejeki yang datang dengan jalan baik hanya akan menghampiri hati yang bersih. Karena itu, menanam sirih bukan sekedar menanam tanaman, melainkan menanam pengingat agar pemilik rumah selalu menjaga niat, ucapan, dan tindakan. Dalam falsafah Jawa, ketika hati lurus, jalan hidup pun ikut lurus. Aroma khas sirih juga memiliki makna tersendiri dalam kepercayaan lama. Harumnya dipercaya mampu menarik energi positif dan menenangkan suasana. Itulah sebabnya pada masa lalu, daun sirih sering digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, hingga ritual doa. Bukan semata tradisi, melainkan simbol harapan agar setiap peristiwa berjalan lancar dan membawa berkah. Ada cerita lama tentang seorang pemuda weton wage yang hidupnya penuh kegagalan. Setiap usaha yang ia rintis selalu berhenti di tengah jalan. Sampai suatu hari ia dinasihati seorang sesepuh untuk menanam sirih di halaman rumahnya dan merawatnya dengan sabar. Awalnya ia menganggap itu hanya nasihat biasa. Namun seiring waktu, saat tanaman sirihnya tumbuh merambat subur, hidupnya perlahan ikut berubah. Ia mulai lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bijak mengambil keputusan. Peluang yang dulu terlewat kini datang kembali, dan kali ini ia siap menyambutnya. Banyak orang menganggap kisah seperti itu hanyalah kebetulan. Tetapi bagi mereka yang mempercayai keseimbangan alam, sirih bukan sekedar tanaman merambat, ia dianggap sebagai jalan yang terbuka. Pengingat bahwa terkadang hambatan hidup bukan karena dunia menolak kita, melainkan karena diri kita sendiri belum siap melangkah. Dan pertanyaan pun muncul, jika sirih dipercaya mampu membuka jalan, tanaman apalagi yang konon bisa mempercepat datangnya keberuntungan bagi weton wage? Di antara berbagai tanaman yang dipercaya membawa simbol keberuntungan, pohon jeruk sering disebut sebagai lambang kemakmuran dan keberlimpahan hidup. Dalam banyak budaya Asia, buah jeruk identik dengan rezeki yang terus bertambah. Warnanya yang cerah melambangkan harapan, kesegaran, dan kehidupan yang penuh peluang. Bagi masyarakat Jawa tempo dulu, jeruk bukan sekedar tanaman buah, melainkan simbol doa yang ditanam di tanah. Harapan agar kehidupan pemiliknya ikut berbuah manis seperti rasa jeruk yang matang. Leluhur percaya bahwa pohon jeruk memancarkan energi pertumbuhan yang stabil. Ia tidak tumbuh tergesa-gesa, tetapi ketika sudah berbuah, hasilnya bisa sangat banyak dalam satu waktu. Filosofi inilah yang dikaitkan dengan pemilik weton wage. Orang wage sering menjalani proses panjang sebelum merasakan hasil. Mereka diuji kesabaran, ketekunan, dan keyakinannya. Namun menurut kepercayaan lama, ketika waktunya tiba, hasil yang datang bisa melimpah sekaligus, seperti pohon jeruk yang tiba-tiba dipenuhi buah di seluruh dahannya. Aroma bunga jeruk juga memiliki makna tersendiri dalam tradisi spiritual. Harumnya yang lembut dipercaya sebagai kambuh baik yang sedang mendekat. Orang tua zaman dulu bahkan mengatakan bahwa jika pohon jeruk di halaman tiba-tiba berbunga lebat, itu pertanda akan datang rejeki atau berita menggembirakan bagi penghuni rumah. Bukan karena tanaman itu membawa uang secara langsung, tetapi karena ia dianggap selaras dengan energi keberuntungan yang sedang mengalir. Bagi weton wage yang sering merasa jalannya naik turun, kehadiran pohon jeruk dipercaya menjadi penyeimbang batin. Ia mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa keberhasilan bukan selalu tentang kecepatan, melainkan tentang kesiapan. Seperti jeruk yang tidak akan matang sebelum waktunya,
hidup pun tidak akan memberi hasil sebelum usaha dan niat benar-benar siap. Ada kisah lama yang beredar di masyarakat tentang seorang wanita weton wage yang hidup sederhana di pinggiran desa. Ia menanam pohon jeruk hanya karena ingin halaman rumahnya terasa sejuk. Bertahun-tahun pohon itu tumbuh tanpa buah, hingga ia hampir menebangnya karena merasa tak berguna. Namun suatu musim, pohon itu tiba-tiba berbuah sangat lebat, bahkan lebih banyak dari milik tetangganya. Buah-buah itu kemudian ia jual, dan dari situlah usahanya berkembang. Ia sering berkata bahwa pohon itu mengajarinya satu hal: kesabaran yang dirawat akan selalu berbuah pada waktunya. Cerita seperti ini membuat banyak orang percaya bahwa pohon jeruk bukan hanya tanaman biasa, melainkan simbol perjalanan hidup itu sendiri. Ia mengingatkan bahwa keberlimpahan tidak selalu datang cepat, tetapi ketika datang, ia bisa memenuhi seluruh cabang kehidupan. Dan jika satu pohon saja dipercaya mampu membawa filosofi sebesar itu, bayangkan energi apalagi yang tersembunyi dalam tanaman berikutnya, yang konon lebih halus namun lebih kuat pengaruhnya. Di antara sekian banyak bunga yang dikenal manusia, melati selalu memiliki tempat istimewa dalam tradisi Jawa. Bunganya kecil, warnanya putih sederhana, aromanya lembut. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Leluhur percaya bahwa melati bukan bunga biasa, melainkan simbol kesucian niat, ketulusan hati, dan kejernihan batin. Dalam berbagai upacara adat, bunga melati hampir selalu hadir, seolah menjadi saksi sunyi yang membawa doa dan harapan baik bagi siapapun yang berada di dekatnya. Bagi pemilik weton wage, melati dipercaya memiliki hubungan energi yang sangat selaras. Orang wage dikenal memiliki hati yang dalam dan sensitif, mudah merasakan keadaan orang lain, dan sering memikirkan hal-hal yang tak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Namun, kepekaan ini kadang menjadi beban. Ketika hati dipenuhi kegelisahan, keraguan, atau prasangka, energi hidup mereka dipercaya ikut melemah. Dalam ajaran lama, hati yang keruh diibaratkan air kolam yang tercampur lumpur, tidak jernih, tidak tenang, dan sulit memantulkan cahaya keberuntungan. Melati diyakini sebagai penjernih batin, bukan karena kekuatan gaib, melainkan karena makna simbolis yang dibawanya. Warna putihnya melambangkan niat yang bersih, aromanya melambangkan ketenangan, dan bentuk bunganya yang kecil mengingatkan bahwa hal-hal sederhana sering menjadi sumber kebahagiaan terbesar. Leluhur mengajarkan bahwa ketika seseorang merawat melati dengan sabar, ia sebenarnya sedang melatih dirinya merawat hati, membersihkan pikiran buruk, menenangkan emosi, dan menumbuhkan rasa syukur. Ada petuah lama yang sering dibisikkan para orang tua. Rezeki paling deras datang ke hati paling bersih. Karena itulah, melati sering dianggap sebagai tanaman pengundang keberuntungan halus. Bukan keberuntungan yang datang dengan gemuruh, melainkan yang hadir perlahan, tenang, stabil, dan bertahan lama. Banyak kisah turun-temurun tentang orang yang hidupnya berubah setelah menanam melati. Mereka mengaku bukan uang yang pertama datang, melainkan ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, keputusan mereka menjadi lebih tepat, langkah mereka lebih mantap, dan jalan hidup mereka terasa lebih terbuka. Bagi orang Jawa kuno, ini bukan kebetulan. Mereka percaya bahwa hidup adalah pantulan batin. Jika batin jernih, maka hidup memantulkan kejernihan itu kembali dalam bentuk kesempatan, pertemuan baik, dan rezeki yang datang tanpa dipaksa. Melati hanyalah pengingat hidup, bahwa keberuntungan sejati bukan dimulai dari luar diri, melainkan dari dalam diri sendiri. Dan saat seseorang mulai menjaga hatinya, seperti ia menjaga bunga melati agar tetap mekar, disitulah, kata leluhur, pintu-pintu rezeki perlahan mulai terbuka tanpa suara. Bagi kebanyakan orang, daun pandan iku mungkin hanya dikenal sebagai pelengkap dapur, pemberi aroma wangi pada masakan tradisional. Namun di balik kesederhanaannya, leluhur Jawa mandang pandan sebagai tanaman yang memiliki makna jauh lebih dalam. Mereka percaya bahwa pandan bukan sekedar daun harum,
melainkan simbol getaran alus yang mampu memanggil energi baik tanpa disadari. Aromane yang lembut dianggap sebagai bahasa alam yang bekerja diam-diam, mempengaruhi suasana, menenangkan pikiran, dan membuka jalan keberuntungan secara perlahan. Dalam kepercayaan lama, tidak semua rejeki datang dengan suara keras. Ono rejeki yang datang pelan, tanpa tondo mencolok, tetapi justru bertahan lama dan membawa ketenangan. Jenis rejeki inilah yang disebut sebagai rejeki halus. Bagi pemilik weton wage yang dikenal memiliki kepekaan batin tinggi, energi rejeki halus dipercaya lebih cocok dibanding keberuntungan yang datang tiba-tiba. Sebab karakter wage cenderung kuat dalam proses, sabar dalam menunggu, dan matang dalam memanfaatkan peluang ketika waktunya tiba. Daun pandan dipercaya selaras dengan sifat itu. Tanaman ini tidak mencolok, tidak megah, bahkan sering dianggap biasa saja. Namun justru kesederhanaannya melambangkan filosofi hidup yang dalam, bahwa hal-hal yang tampak kecil sering menyimpan manfaat besar. Leluhur mengajarkan bahwa aroma pandan yang menyebar perlahan adalah simbol rejeki yang datang dengan coro tenang, tidak mengejutkan tetapi pasti. Di masa lalu, daun pandan sering diletakkan di sudut rumah atau di dekat pintu masuk. Bukan sekedar pengharum ruangan, melainkan simbol penyambut energi baik. Orang tua zaman dulu percaya bahwa omah yang harum oleh wangi alami akan lebih mudah menarik ketenangan, dan ketenangan adalah pintu awal datangnya keberuntungan. Mereka meyakini bahwa suasana rumah mempengaruhi nasib penghunine. Jika suasanane damai, pikiran menjadi jernih. Jika pikiran jernih, keputusan hidup pun menjadi tepat. Ono cerita lomo tentang seorang pria weton wage yang hidupe terasa stagnan selama bertahun-tahun. Ia bekerja keras, tetapi hasilnya selalu terasa cukup-cukup saja. Suatu hari, ibuke manem pandan di halaman dan meletakkan beberapa helai daun di dalam rumah. Perlahan suasana rumah terasa berbeda, lebih segar, lebih menenangkan. Tanpa ia sadari, perubahan itu mempengaruhi dirine. Ia menjadi lebih fokus, lebih sadar, dan lebih percaya diri. Tak lama kemudian, peluang kerja baru datang, diikuti kesempatan lain yang terus mengalir. Ia percaya bukan daun iku yang mengubah nasibnya, melainkan perubahan energi dalam dirine yang dipicu oleh ketenangan suasana. Bagi sebagian orang, itu hanya sugesti. Namun bagi yang megang ajaran leluhur, itulah bukti bahwa alam bekerja dengan cara yang sangat halus. Pesan yang tersimpan dalam pandan sangat sederhana namun dalam. Tidak semua perubahan besar harus dimulai dengan langkah besar. Kadang, perubahan terbesar justru dimulai dari hal kecil yang konsisten dijaga. Dan ketika energi halus mulai bekerja tanpa kita sadari, seringkali hidup tiba-tiba terasa lebih ringan. Di antara semua tanaman yang dikenal dalam tradisi Nusantara, pohon kelapa sering disebut sebagai pohon kehidupan. Julukan itu bukan tanpa alasan. Sejak zaman leluhur, kelapa dipercaya sebagai simbol keberlangsungan hidup, ketahanan, dan umur panjang. Hampir seluruh bagian pohon ini bermanfaat, dari akar, batang, daun, hingga buahnya. Dalam filosofi Jawa kuno, tanaman yang seluruh bagiannya berguna dianggap memiliki energi kehidupan yang lengkap, dan energi itulah yang diyakini bisa mempengaruhi aura orang yang hidup di sekitarnya. Bagi pemilik weton wage, kelapa dipercaya memiliki makna yang sangat selaras dengan jalan hidup mereka. Orang wage dikenal sebagai pribadi yang kuat menghadapi cobaan, tetapi sering menjalani perjalanan panjang sebelum mencapai kestabilan. Kelapa mencerminkan sifat itu. Ia tumbuh perlahan, tidak tergesa-gesa, tetapi mampu hidup puluhan, bahkan ratusan tahun. Leluhur melihat kesamaan ini sebagai pertanda bahwa energi kelapa bisa menjadi penguat batin bagi orang yang lahir di weton wage. Seolah alam memberikan simbol bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kaya harta,
melainkan kaya waktu, sehat raga, dan damai jiwa. Dalam kepercayaan lama, batang kelapa yang tinggi menjulang melambangkan cita-cita yang terus naik, sementara akarnya yang kuat menggambarkan pondasi hidup yang kokoh. Pesan yang ingin disampaikan leluhur sangat jelas. Siapapun yang ingin hidupnya tinggi harus memastikan akarnya kuat terlebih dahulu. Tanpa pondasi yang kokoh, keberhasilan mudah runtuh. Karena itulah, kelapa sering dianggap sebagai simbol keseimbangan antara impian besar dan kerendahan hati. Ada pula makna lain yang dipercaya turun-temurun. Buah kelapa yang tertutup tempurung keras namun berisi air jernih di dalamnya sering diartikan sebagai perlambang manusia bijaksana. Luarnya kuat, dalamnya bersih. Bagi orang Wage, filosofi ini dianggap sebagai pengingat agar tetap menjaga hati meski menghadapi kerasnya hidup. Sebab menurut petuah lama, umur panjang bukan hanya soal lamanya waktu hidup, melainkan tentang kualitas jiwa selama menjalani kehidupan itu. Konon ada kisah seorang kakek weton Wage yang hidup sederhana di desa pesisir. Di halaman rumahnya berdiri satu pohon kelapa tua yang ia tanam sejak muda. Setiap kali ada orang bertanya rahasia ketenangan hidupnya, ia hanya menunjuk pohon itu. Katanya, selama puluhan tahun ia belajar dari kelapa. Belajar berdiri teguh saat badai datang, belajar tetap memberi manfaat meski tak dipuji, dan belajar bersabar menunggu waktu berbuah. Hingga akhirnya ia menyadari, hidup yang panjang dan tentram bukan hadiah, melainkan hasil dari kesabaran yang dirawat setiap hari. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat banyak orang percaya bahwa kelapa bukan sekedar tanaman tinggi di halaman. Ia adalah pengingat hidup yang diam, guru alam yang tak pernah berbicara, tetapi selalu mengajarkan makna. Dan ketika seseorang mulai memahami pesan dari pohon kehidupan ini, ia sering menyadari bahwa keberuntungan sejati bukan hanya tentang kaya harta, melainkan kaya waktu, sehat raga, dan damai jiwa. Di balik bentuke sederhana lan sering dianggap tanaman biasa ing ladang, tebu nyimpen makna simbolis sing sangat jero dalam pandangan tradisi Jawa. Leluhur mandang tebu bukan sekedar tanaman penghasil gula, melainkan lambang perjalanan hidup manusia itu sendiri. Batange keras, daune tajem, lan proses tumbuhe panjang. Namun ketika tiba waktune dipanen, hasilnya menghadirkan rasa manis sing dinikmati banyak orang. Filosofi ikilah sing kemudian dikaitkan karo perjalanan nasib, terutama bagi mereka sing lahir di weton Wage. Orang Wage dikenal sebagai pribadi pekerja keras, sing sering ngejalani fase hidup penuh ujian sebelum merasakne hasil. Mereka kerap berjuang dalam diam, menanggung beban tanpa banyak keluhan, lan tetap melangkah meski jalan terasa berat. Dalam tafsir Lomo, sifat iki dianggap sangat selaras karo karakter tebu. Tanaman iki tidak tumbuh dalam semalam. Ia membutuhkan waktu, perawatan, panas matahari, lan ketahanan menghadapi hujan sarta angin. Tetapi justru karena proses panjang itulah rasa manis sing dihasilkane menjadi begitu berharga. Leluhur percaya bahwa nanam tebu adalah simbol nanam kesabaran. Mereka ngajaraken bahwa siapapun sing ingin merasakan manisnya hidup harus siap melewati fase pahit terlebih dahulu. Seperti tebu sing harus diperas agar gulane keluar, manusia pun kadang harus melewati tekanan hidup agar potensi terbaiknya muncul. Dalam pandangan spiritual Jawa, tekanan bukan tondo kesialan, melainkan proses pematangan jiwa. Ono pepatah lomo sing sering diucapaken orang tua. Tebu tidak pernah protes pada panas matahari,
karena ia tahu manisnya sedang disiapkan. Kalimat sederhana iku dipercaya nyimpen pesan besar bagi orang Wage, bahwa kesulitan bukan musuh, melainkan bagian dari perjalanan menuju keberuntungan. Karena itulah tebu sering dianggap sebagai simbol penguat harapan. Ia ngingetaken bahwa hasil baik tidak datang secara instan, tetapi selalu mengikuti proses panjang sing ditempuh dengan sabar. Konon ono kisah seorang pria weton Wage sing bertahun-tahun mencoba membangun usaha kecil. Berkali-kali gagal, berkali-kali bangkit lagi. Suatu hari ia menanam beberapa batang tebu di belakang rumah hanya sebagai pengingat agar tidak menyerah. Setiap kali melihat tanaman itu tumbuh, ia merasa seolah sedang melihat dirinya sendiri, perlahan tapi pasti. Hingga suatu musim, saat tebunya siap dipanen, usahanya pun mulai membuahkan hasil. Ia sering berkata bahwa tebu itu bukan pembawa keberuntungan, melainkan pengingat agar ia tetap bertahan sampai waktunya tiba. Cerita iku nggawe banyak orang percaya bahwa tebu adalah simbol nasib sing sedang diproses. Ia ngajaraken bahwa hidup itu tidak selalu manis di awal, tetapi jika seseorang mampu bertahan melewati pahitnya perjalanan, maka manis itu pasti datang pada waktunya. Dan mungkin tanpa kita sadari, setiap kesulitan sing kita adepi saiki sebenarnya adalah ladang tebu sing sedang tumbuh dalam hidup kita. Di mata sebagian orang, kemangi hanyalah daun kecil yang sering hadir di meja makan sebagai lalapan pelengkap. Aromanya segar, rasanya khas, dan bentuknya sederhana. Namun dalam pandangan tradisi lama, kemangi bukan sekedar tanaman konsumsi. Leluhur Jawa memandangnya sebagai simbol penyeimbang energi batin. Tanaman kecil yang dipercaya mampu menenangkan gejolak pikiran dan menstabilkan perasaan seseorang. Mereka meyakini bahwa ketenangan adalah pintu pertama menuju keberuntungan, karena keputusan terbaik hanya lahir dari hati yang tenang. Pemilik weton Wage dikenal memiliki pikiran yang aktif dan perasaan yang dalam. Mereka mudah merenung, mudah memikirkan banyak kemungkinan, dan sering menimbang segala sesuatu dengan sangat hati-hati. Sifat ini sebenarnya adalah kekuatan, karena membuat mereka jarang bertindak ceroboh. Namun di sisi lain, terlalu banyak pikiran bisa membuat hati gelisah dan energi batin terasa berat. Dalam ajaran lama, kondisi seperti ini disebut sebagai energi berputar, yaitu keadaan ketika pikiran terus bergerak tetapi langkah hidup terasa tertahan. Kemangi dipercaya menjadi penyeimbang keadaan tersebut. Aromanya yang segar dianggap sebagai simbol kesegaran pikiran, sementara daunnya yang hijau lembut melambangkan ketenangan jiwa. Orang tua zaman dulu sering menanam kemangi di halaman rumah bukan hanya untuk kebutuhan dapur, tetapi juga sebagai pengingat hidup agar tetap sederhana dan jernih. Mereka percaya bahwa semakin tenang pikiran seseorang, semakin mudah ia melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Ada falsafah lama yang mengatakan, rezeki sering datang diam-diam, tapi hanya pikiran tenang yang mampu mendengarnya. Pesan ini sangat lekat dengan makna kemangi. Tanaman ini tidak mencolok, tidak besar, dan tidak menarik perhatian. Namun justru kesederhanaannya itulah yang dipercaya menyimpan kekuatan. Ia mengajarkan bahwa keseimbangan hidup tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari, seperti menjaga pikiran tetap jernih, hati tetap lapang, dan niat tetap lurus. Konon ada kisah seorang wanita weton Wage yang dikenal mudah cemas dan sering ragu mengambil keputusan. Ia merasa hidupnya selalu tertinggal dibanding orang lain. Suatu hari neneknya menanam kemangi di depan rumah dan menyuruhnya merawat tanaman itu setiap pagi. Awalnya ia tidak mengerti maksudnya. Namun seiring waktu, rutinitas merawat kemangi membuat pikirannya perlahan lebih tenang. Ia mulai belajar fokus pada apa yang ada di depannya, bukan pada kekhawatiran yang belum terjadi. Tanpa ia sadari, hidupnya ikut berubah.
Keputusan yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Peluang yang dulu terlewat, kini terlihat jelas. Ia akhirnya mengerti bahwa bukan kemangilah yang mengubah nasibnya, melainkan ketenangan yang tumbuh di dalam dirinya. Bagi orang yang percaya pada keseimbangan alam, kemangi hanyalah perantara, pengingat lembut bahwa hidup akan terasa ringan ketika hati tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Dan saat pikiran mulai tenang, kata leluhur, disitulah jalan rezeki perlahan terlihat. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita melihat dunia telah berbeda. Di balik namanya yang sederhana, pohon salam menyimpan makna yang sangat dalam tradisi Jawa. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai tanaman dapur, tempat orang memetik daunnya untuk penyedap masakan. Namun bagi leluhur, salam bukan sekedar pelengkap rasa. Ia dipercaya sebagai simbol datangnya kesempatan dan pembawa getaran peluang dalam kehidupan. Bahkan dalam beberapa cerita lama, pohon salam disebut sebagai penyambut nasib baik karena diyakini mampu menarik peristiwa-peristiwa yang menguntungkan bagi pemilik rumah. Nama salam sendiri dianggap memiliki makna yang istimewa. Dalam bahasa, salam berarti doa keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Leluhur percaya bahwa nama itu adalah doa, dan doa yang ditanam di tanah akan tumbuh bersama harapan pemiliknya. Karena itulah banyak orang tua zaman dahulu sengaja menanam pohon salam di halaman depan rumah, bukan sekedar untuk diambil daunnya, melainkan sebagai simbol bahwa rumah itu selalu terbuka bagi kebaikan, rizki, dan kesempatan baru. Bagi pemilik weton Wage, pohon salam dipercaya memiliki keselarasan energi yang unik. Orang Wage sering memiliki kemampuan melihat peluang, tetapi kadang ragu melangkah karena terlalu banyak pertimbangan. Dalam tafsir lama, kondisi ini disebut sebagai pintu terbuka tapi kaki tertahan. Kesempatan sebenarnya sudah ada, namun hati belum sepenuhnya yakin untuk masuk. Pohon salam dipercaya menjadi simbol dorongan halus, pengingat bahwa kesempatan tidak datang dua kali, dan keberuntungan sering berpihak pada mereka yang berani melangkah. Daunnya yang tumbuh rimbun melambangkan banyaknya jalan hidup yang tersedia. Sementara batangnya yang kokoh menjadi simbol keteguhan keputusan. Leluhur mengajarkan bahwa hidup adalah perpaduan antara kesempatan dan keberanian. Tanpa kesempatan, langkah tak punya arah. Tanpa keberanian, kesempatan hanya akan lewat begitu saja. Ada kisah lama tentang seorang pria weton Wage yang hidupnya terasa datar selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan rajin, tetapi tidak pernah mengalami perubahan berarti. Hingga suatu hari, ia menanam pohon salam di depan rumahnya hanya karena ingin halaman terlihat hijau. Beberapa bulan kemudian, seorang tamu tak dikenal datang berteduh di depan rumahnya saat hujan. Percakapan singkat mereka berujung pada tawaran kerjasama yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesempatan itu mengubah hidupnya. Sejak saat itu ia percaya bahwa pohon salam bukan sekedar tanaman, melainkan saksi datangnya peluang. Orang lain mungkin menyebutnya kebetulan, namun bagi mereka yang memegang ajaran leluhur, itu adalah tanda bahwa ketika energi hidup mulai selaras, kesempatan akan datang dengan sendirinya, bahkan melalui jalan yang tak disangka. Pesan yang tersimpan dalam pohon salam sangat jelas. Peluang tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir diam-diam, seperti daun yang tumbuh tanpa suara di rantingnya. Dan hanya mereka yang peka serta berani melangkah yang mampu memetiknya. Maka bagi orang Wage, pohon salam bukan hanya tanaman peneduh halaman. Ia adalah pengingat hidup bahwa kesempatan sebenarnya selalu ada, hanya menunggu keberanian untuk menyambutnya. Di antara sekian banyak tanaman hias yang dikenal manusia, anggrek selalu memiliki kesan berbeda. Ia tidak tumbuh sembarangan, tidak mudah berbunga, dan membutuhkan perhatian khusus agar dapat mekar dengan sempurna. Justru karena itulah, sejak zaman dahulu, anggrek dipercaya sebagai simbol kemuliaan, kesabaran, dan keberuntungan yang bernilai tinggi. Leluhur memandang anggrek sebagai lambang sesuatu yang langka. Bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan makna bahwa hal paling berharga dalam hidup selalu membutuhkan waktu dan ketekunan untuk mendapatkannya. Bagi pemilik weton Wage,
Anggrek dipercaya memiliki keselarasan energi yang sangat kuat. Orang Wage dikenal sebagai pribadi yang mampu bertahan dalam proses panjang, meski seringkali hasilnya tidak langsung terlihat. Mereka bukan tipe yang selalu bersinar di awal, tetapi ketika waktunya tiba, mereka bisa tampil memukau dan membuat orang lain terkejut. Filosofi ini sangat mirip dengan anggrek. Tanaman ini bisa terlihat diam dan biasa saja dalam waktu lama, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ketika ia berbunga, keindahannya mampu memikat siapapun yang melihatnya. Dalam kepercayaan lama, anggrek dianggap sebagai simbol keberuntungan tingkat tinggi. Keberuntungan yang tidak datang setiap saat, tetapi sekali datang mampu mengubah arah hidup seseorang. Leluhur percaya bahwa merawat anggrek melatih seseorang untuk memiliki 3 sifat utama: sabar, teliti, dan setia pada proses. Tanpa ketiga sifat itu, anggrek tidak akan pernah berbunga. Pesan inilah yang diyakini menjadi kunci makna spiritualnya. Tanaman ini seolah mengajarkan bahwa keberuntungan besar hanya menghampiri mereka yang siap menjaganya dengan kesungguhan. Ada petuah lama yang berbunyi, "Bunga paling indah tidak tumbuh di tanah yang tergesa." Kalimat itu sering dikaitkan dengan orang Wage. Mereka dipercaya memiliki potensi besar, tetapi potensi itu membutuhkan waktu untuk matang. Banyak kisah turun-temurun tentang orang yang hidupnya biasa saja selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba mencapai keberhasilan besar di usia yang lebih matang. Dalam pandangan leluhur, itu bukan kebetulan, melainkan proses yang memang harus dilewati agar jiwa siap menerima keberuntungan. Konon ada cerita tentang seorang wanita weton Wage yang merawat anggrek selama bertahun-tahun tanpa pernah melihat bunganya mekar. Ia hampir menyerah karena merasa usahanya sia-sia. Namun suatu pagi, ia mendapati kuncup kecil muncul di batang anggrek itu. Hari demi hari ia menunggu dengan sabar, hingga akhirnya bunga itu mekar sempurna, lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Di waktu yang hampir bersamaan, ia juga mendapat kabar baik tentang pekerjaannya yang selama ini ia perjuangkan. Sejak saat itu, ia percaya bahwa anggrek bukan sekedar tanaman, melainkan simbol kesabaran yang berbuah keberuntungan. Bagi sebagian orang, kisah itu mungkin hanya kebetulan, namun bagi yang mempercayai filosofi alam, anggrek adalah pengingat sunyi bahwa hidup memiliki waktunya sendiri. Tidak semua keberhasilan datang cepat, tetapi yang datang setelah penantian panjang seringkali menjadi yang paling bermakna. Dan mungkin, seperti anggrek yang menunggu saat tepat untuk mekar, keberuntungan terbesar dalam hidupmu juga sedang menunggu waktu yang sama. Di antara semua tanaman yang tumbuh di bumi Nusantara, padi menempati posisi paling mulia dalam pandangan leluhur. Ia bukan sekadar tanaman pangan, melainkan simbol kehidupan, kemakmuran, dan kesejahteraan manusia. Sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa memandang padi sebagai anugerah suci dari alam. Bahkan dalam tradisi lama, padi sering diperlakukan dengan penuh penghormatan. Ditanam dengan doa, dirawat dengan kesabaran, dan dipanen dengan rasa syukur. Bagi mereka, padi bukan hanya sumber makanan, melainkan lambang keseimbangan antara usaha manusia dan berkah semesta. Filosofi padi sangat sederhana, namun dalam. Saat masih muda, batang padi berdiri tegak seolah menantang langit. Namun ketika bulirnya mulai berisi, ia justru merunduk ke tanah. Leluhur melihat ini sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga. Semakin seseorang berisi, semakin ia merendah. Makna ini sangat erat dikaitkan dengan pemilik weton Wage. Orang Wage dipercaya memiliki potensi besar dalam hidup, tetapi mereka juga diuji dengan perjalanan panjang agar belajar arti kerendahan hati sebelum mencapai keberhasilan. Dalam kepercayaan lama, padi dianggap sebagai simbol rezeki sejati. Bukan rezeki yang datang cepat lalu hilang, melainkan rezeki yang cukup, berkah, dan mampu menopang kehidupan dalam waktu lama.
Itulah sebabnya masyarakat zaman dulu selalu berdoa agar ladang padi mereka subur, karena padi yang tumbuh baik dianggap sebagai pertanda kehidupan keluarga yang sejahtera. Filosofinya jelas, ketika sumber kehidupan terjaga, maka ketenangan batin pun ikut terjaga. Bagi orang Wage, padi dipercaya menjadi lambang perjalanan nasib mereka. Mereka sering memulai hidup dengan perjuangan yang tidak mudah, berdiri tegak menghadapi tantangan seperti padi muda yang masih kosong. Namun seiring waktu, pengalaman hidup mengisi jiwa mereka dengan kebijaksanaan. Dan ketika bulir kehidupan itu mulai penuh, mereka justru menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih rendah hati. Dalam pandangan leluhur, disitulah letak keberuntungan sejati. Bukan saat seseorang berada di puncak, tetapi saat ia mampu tetap rendah hati meski telah sampai di puncak. Ada kisah lamo tentang seorang petani weton Wage yang hidup sederhana, namun selalu terlihat damai. Ladangnya tidak luas, hasil panennya tidak berlimpah, tetapi keluarganya tak pernah kekurangan. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia belajar dari padi. Katanya, padi tidak pernah iri pada tanaman lain yang tumbuh lebih tinggi. Ia hanya fokus berisi. Dan ketika waktunya tiba, orang-orang sendirilah yang datang memanennya. Kata-kata itu menyebar sebagai nasihat turun-temurun, mengingatkan bahwa kemakmuran bukan soal seberapa tinggi kita berdiri, melainkan seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan. Padi mengajarkan bahwa hidup yang paling berkah adalah hidup yang memberi kehidupan bagi orang lain. Monggo bagi orang Wage, padi bukan sekadar tanaman sawah, ia adalah guru kehidupan, pengingat sunyi bahwa rezeki terbesar bukanlah kekayaan semata, melainkan hati yang tetap rendah meski hidup telah berlimpah. Sak bande saka semua kisah tentang tanaman-tanaman pembawa keberuntungan iku, okeh wong sing mulai mikir bahwa kunci rezeki ono pada opo sing mereka tanem ning halaman rumah. Sebagian bahkan percaya bahwa cukup nanem tanaman tertentu, moko nasib akan berubah dengan sendirinya. Namun justru disinilah letak rahasia terbesar yang jarang diungkap. Rahasia yang oleh leluhur sengaja disimpan dalam petuah sederhana, tetapi maknane begitu dalam hingga sering terlewatkan. Menurut ajaran Lomo, tanaman tidak pernah benar-benar mengubah nasib seseorang. Mereka bukan sumber keberuntungan, melainkan hanya penguat arah energi. Ibarat angin sing nembung perahu layar, ia bisa membantu perjalanan, tetapi tidak akan membuat perahu bergerak jika layar tidak dibuka. Tanaman hanyalah simbol, pengingat, dan penyelaras. Sedangkan penggerak sebenarnya tetap manusia itu sendiri, niatnya, usahanya, dan hatinya. Leluhur percaya bahwa ono telu hal sing bisa nutup pintu rezeki meski seseorang dikelilingi tanaman pembawa hoki sekalipun. Hati sing penuh iri, pikiran sing males berusaha, dan mulut sing gemar mengeluh. Telu hal iki disebut sebagai penghalang gaib kehidupan. Bukan gaib dalam arti mistis, melainkan gaib karena sering tidak disadari keberadaane. Banyak wong merasa nasibe berat, padahal tanpa sadar ia sendiri yang nutup dalane. Disinilah klimaks pemahaman itu muncul, sebuah kesadaran yang sering terasa seperti sentakan tiba-tiba, bahwa selama ini manusia terlalu sibuk mencari kunci keberuntungan di luar dirinya, sampai lupa bahwa pintu sebenarnya ono di dalam. Tanaman, weton, primbon, semua itu hanyalah peta. Mereka menunjukkan arah, memberi petunjuk, dan mengingatkan jalan. Tetapi yang melangkah tetap kaki manusia. Yang menentukan sampai opo ora tetap tekad manusia. Ono petuah kuno sing jarang disampaike karena dianggap terlalu sederhana. Alam bantu mereka sing sudah siap dibantu.
Kalimat iku nyimpen makna yang dalam. Artine keberuntungan bukan sesuatu yang turun begitu saja, melainkan sesuatu yang datang ketika seseorang sudah menyiapkan dirinya, menyiapkan usaha, kesabaran, ketulusan, dan keyakinan. Tanaman-tanaman sing dipercaya mbawa rezeki sebenarnya hanyalah cermin. Mereka memantulkan kembali energi yang kita kirimkan pada kehidupan. Bayangke dua orang nanem tanaman sing somo. Sing satu ngrawatene penuh sabar, penuh syukur, dan niat baik. Sing siji nanemene sambil ngeluh, barep hasil instan tanpa usaha. Tanemane mungkin somo, tetapi energi sing tumbuh beda. Dan menurut kepercayaan leluhur, hasil hidup mereka pun akan beda. Ikilah titik kesadaran sing sering gawe orang terdiam, bahwa rahasia terbesar bukan terletak pada bambu, melati, atau anggrek, bukan pada sirih, pandan, atau padi. Rahasia terbesar itu ternyata tersembunyi di tempat yang paling dekat, di dalam diri sendiri. Dan ketika seseorang akhirnya menyadari hal itu, seringkali hidupnya berubah, bukan karena nasib baru datang, melainkan karena ia akhirnya menjadi orang yang baru. Perjalanan kita menelusuri rahasia tanaman dan weton wage hari ini bukan sekedar cerita tradisi, melainkan pengingat bahwa hidup selalu punya pesan tersembunyi bagi siapapun yang mau memahami. Leluhur telah mewariskan banyak simbol alam agar manusia belajar melihat makna di balik hal sederhana. Bukan tanamannya yang menentukan nasib, melainkan bagaimana kita menata hati, menjaga niat, dan melangkah dengan keyakinan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi renungan, penyemangat, sekaligus pengingat bahwa rizki terbaik selalu datang pada mereka yang siap menerimanya. Jika kamu merasa kisah ini membuka wawasanmu, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak rahasia kehidupan, filosofi Jawa, dan makna tersembunyi yang bisa kita pelajari bersama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga hidupmu selalu dipenuhi keberkahan dan jalan yang dimudahkan.